Kensi, berlatihlah terus dengan semangat. Semakin kita berlatih akan semakin mahir. Pak, kita break sebentar. Pak Teja, udah berapa menit? Boleh mohon maaf? 17. 17, oke. Seberapa erat seorang Sigit Sajuto dengan Kempo ini? Bisa dibilang jiwanya di Kempo saya. Udah Bahkan menyatu. saya ini jauh-jauh dari Doha. Iya. Ya untuk acara Kempo. Kempo. Pertama kali 5 orang di garasi di Teluk Betung Di Jakarta. di Jakarta itu mulai latihan Kempo. Oke. Awalnya itu. Prestasinya Pak Sigit pernah dapat emas di PON? Kebetulan selalu dapat emas. Belum pernah nggak dapat emas. Ini Iya, coba coba. bisa saya pegang. Nah ini kote, namanya kote. Nanti disakiti. Iya. Oh ya, tekniknya itu ya? Iya. Jadi kalau ada orang serang, Iya. langsung bisa dikunci? ditangkis, ya. pukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Unpodcast, cerita lepas tanpa batas tapi masih tetap di jalur yang pantas. Dari cerita pengalaman hari-hari sampai cerita-cerita liar yang tidak terpikirkan. Semua kita bahas di sini. Mari kita mulai obrolannya. Selamat datang Pak Sigit. Selamat datang. Sebenarnya bukan selamat datang nih, karena saya berkunjung di rumahnya Pak Sigit ya. Oke. Kebetulan saya bersama dengan seorang yang boleh dikatakan sudah senior di olahraga Kempo, ya bisa dikatakan legend nggak Pak itu ya? Tidaklah. Oh, Itu belum. berat kalau bilang legend. Berarti. Jadi hari ini saya akan mengulik sedikit soal Kempo dan juga sedikit soal karirnya Pak Sigit. Nama lengkapnya Pak Sigit? Sigit Subriantoro, tapi kalau di Kempo Sigit Sayuto. Sigit Sayuto. Ya karena saya 4 bersaudara ikut Kempo, jadi kita pakai nama belakang, nama keluarga orang tua, jadi Sayuto. Jadi dari kakak sampai adik saya dengan nama Sayuto. Jadi bisa dikatakan bahwa Pak Sigit ini keluarga Kempo ya? Karena Ya, kakak beradik gitu ya? 4 orang. Dari tahun berapa Pak tuh menggeluti Kempo itu Pak? Saya dari tahun 1974. Wah, Kempo itu 40 tahun lebih mungkin ya. 40 tahun lebih. Ya. Tapi ngomong-ngomong sekarang tinggal di luar Indonesia ya Pak ya? Di Abu Dhabi? Kebetulan di Doha Oh, kebetulan di baru Doha. 6 bulan. Tapi sampai sekarang masih aktif di Kempo Pak? Selama kalau saya pulang ke Indonesia ya saya Urusan Kempo? pasti Urusan Kempo ya. Gimana Pak Sigit melihat perkembangan Kempo sekarang tuh di Indonesia tuh seperti apa kalau menurut Pak Sigit? Saya kira di Indonesia semakin maju ya dibanding dulu ketika saya pertama kali masuk. Itu Kempo masih belum semua provinsi ada. Oke. Terus orang-orang yang anggotanya juga belum sebanyak sekarang. Sekarang sudah tersebar ke seluruh Indonesia, seluruh provinsi, dan Kensinya tentunya semakin banyak. Kensi itu apa Pak? Kensi adalah pemain Kensi itu adalah orang Kempo, anggota Kempo yang kita sebut Kensi. Jadi atletnya itu Kalau Kensi? karate itu karateka. Oh. Nah, kalau Kempo tuh Iya. Jadi kalau atletnya disebut Kensi. Kensi. Oh, kalau gurunya atau suhunya? Kalau ada simpai itu kakak, kalau guru itu sensei. Sensei. Jadi Pak Sigit sudah termasuk kategori sensei kali ya? Iya, karena saya anggota majelis guru, itu berhak dipanggil sensei. Oh, berhak dipanggil sensei. Iya. Oke. Sekarang begini Pak, kalau di kalangan anak muda zaman sekarang, Kempo ini populer juga nggak Pak di sekarang? Mungkin di kota besar sih karena banyak permainan yang lebih menarik. Nggak sebanyak di daerah itu masih Kempo itu Sorinje Kempo itu adalah olahraga yang diminati. Di Jakarta pun juga cukup banyak. Tapi dibanding yang berolahraga permainan itu pastinya kurang ya karena kita olahraga bela diri yang keras. Iya. Dan apa sih Pak ya? Coba bisa kemarin kan kita sempat ngobrol soal sejarah Kempo.
Ya. Nah, bisa diceritakan sedikit nggak Pak soal Kempo ini? Karena kan banyak pemirsa yang tidak familiar dengan Kempo. Di Indonesia ini kan orang lebih familiar dengan karate, lebih familiar dengan silat. Tapi Kempo ini kan mungkin hanya sebagian kecil yang familiar soal Kempo. Nah, soal Kempo ini Bapak bisa jelasin sedikit saja soal Maksudnya sejarahnya. Indonesia. Dia kenapa Kempo dan dia bisa masuk ke Indonesia itu karena kenapa Pak? Shorinji Kempo itu dari Jepang, yang sebetulnya tidak dari Jepang asli ya. Iya. Kayak itu perpaduan antara dari Tiongkok, yang asal muasalnya dari Tiongkok. Iya. Itu pendeta-pendeta Buddha yang dari India ke Tiongkok. Terus di Tiongkok itu mereka sebagai pendeta Buddha, tentunya mereka belajar bela diri. Yang kalau di Tiongkok itu Xiaolimsi itu. Nah, terus ada pemuda Jepang yang belajar, salah satu yang menginisiasi kali. Ya, dia belajar ilmu bela diri yang cukup yang komplit, yang tadinya kan ada komplit, artinya begini, di Shorinji Kempo ini ada keras dan ada lemah. Nah, ada yang kalau karate itu pukul aja, pukul tendang itu, kalau judo itu jujitsu itu ada bantingan. Nah, Kempo itu saya bilang komplit karena ada keras, dan pukulan dan tendangan. Gerakan lembut sama gerakan keras lembut gitu. Adalah bantingan dan lipatan, kuncian. Nah, itu pemuda Jepang itu kebetulan dia militer tadinya. Setelah pulang setelah perang di Perang Dunia yang Jepang kalah, terus dia kembali ke Jepang. Yang tujuannya sebenarnya awalnya untuk meningkatkan semangat pemuda-pemuda Jepang lagi. Nah, kebetulan dia belajar ilmu bela diri dan bangunlah itu Kempo. Berarti Kempo itu bisa dikatakan adalah gerakan-gerakan yang dihimpun dari bela diri yang ada di Cina pada waktu itu kali ya? Bukan. Dia apa menciptakan gerakan sendiri? Ya, itu belajar dengan orang yang sudah cukup jadi gini ya, asal muasalnya itu kan dari ada pendeta India yang menyebarkan agama, datang ke Tiongkok, terus yang namanya Dharma Taisi. Nah, di Tiongkok dia menyebarkan agama itu kan banyak tantangan ya. Nah, dia harus punya bela diri. Nah, dia gabung sama silat dan bela diri Tiongkok gitu. Digabung. Ya, itu yang nantinya terus menjadi Shorinji Kempo setelah di Jepang. Yang kalau di Cina itu ya dia Shorinji Kungfu melafalkannya. Yang gerakannya sebetulnya sudah nggak mirip lagi. Dan masuk Indonesia tuh kapan itu? Jadi kalau Kempo masuk ke Indonesia itu 2 Februari tahun 1966. Ya, resminya di Indonesia itu. Jadi ada pemuda-pemuda Indonesia yang belajar sebagai mahasiswa di Jepang. Namanya Utin Sahras, Ginanjar Kartasasmita, dan Pak Ginanjar juga ya Pak? Indra Kartasasmita. Ya, kuliah dan tertarik dengan bela diri. Dan itu namanya Shorinji Kempo. Setelah mereka selesai menyelesaikan kuliah, kembali ke Indonesia, mengajaklah pertama kali 5 orang di garasi di Teluk Betung. Maaf, di Teluk Betung itu di mana, Pak? Di Jalan Teluk Betung. Di Jakarta? Di Jakarta, dengan 5 orang itu. Di garasi? Di garasi, itu mulai latihan Kempo. Awalnya itu. Awal itu. Berkembang, sedikit-sedikit makin lama makin banyak yang Kempo ya. Menyebar ke yang akhirnya ke seluruh Indonesia sekarang. Ya, dan
Perkemi itu di tahun 66 itu? Apa? Ya, kita berdirinya tahun 1966 bulan Februari. Jadi kalau Februari ya baru ulang tahun kita. Ulang tahun ke-60. Baru ulang tahun yang ke-60. 60. Oh, berarti dan Kempo ini di SEA Games juga ada di kita pernah di SEA Games ketika SEA Games di Indonesia. Ya. Dan SEA Games di Myanmar. Tahunnya saya lupa itu. Oke. Di Myanmar. Di Myanmar sampai sekarang belum. Nah, sekarang begini, Pak. Lagi, belum. Kan sekarang di Olimpiade ada Kempo, apa? Nggak ada. Itu penyebabnya apa, Pak? Apa Ya, karena politik? Banyaklah faktor, bukan politik. Bukan ya, karena faktor ya, karena kita belum seluruh dunia juga ya. Oh, gitu. Itu sangat banyak faktor yang. Kalau di seluruh dunia mungkin di Indonesia banyak peminat Kempo dibanding. Kita sebenarnya sudah di negara-negara, di Amerika ada, di Eropa banyak. Eropa ada ya. Ya. Coba Pak bisa di-spill dikit tuh gerakan-gerakan Kempo yang istilah-istilahnya Pak. Apa ada nama-namanya nggak Pak? Itu kan banyak yang mungkin nggak tahu soal spill nama-namanya itu. Ya kalau kita hampir bersama sama ini Jodang. Apa itu Pak? Jodang. Ya, ini Cudang. Oh, kalau tendangan? Tendangan Geri. Oh, Geri. Ya. Dia nggak pakai alat gitu. Kita nggak pakai alat. Dia nggak pakai alat. Ya. Dan itu yang goho, kita bilang goho. Itu gerakan keras. Jadi ada juga kita gerakan lembut yang seperti kuncian, lipatan ya, kuncian. Misalnya ini coba bisa saya pegang. Nah, ini kote namanya kote. Nanti disakiti. Iya. Oh ya, tekniknya itu ya. Iya. Jadi kalau ada orang serang, langsung dikunci. Iya. Pukul. Oh, gitu. Berarti intinya gerakan Kempo itu yang seperti Bapak bilang tadi, ada yang lembut, ada yang keras. Iya. Kalau yang keras itu memang benar-benar dipukul. Ada yang kuncian gitu ya Pak. Kuncian, bantingan. Nah sekarang nih, sampai sejauh mana karirnya Pak Sigit? Istilahnya tuh pernah punya prestasi teratas. Ya lumayan ya. Saya mulai bertanding itu di tahun 78 secara nasional kejuaraan, kalau nggak salah kejuaraannya di Jogja. Oke. Itu pertama kali saya ikut kejuaraan nasional sampai tahun 90 saya bertanding. Ya. Jadi di Kempo itu ada 2 nomor ya, nomor yang disebut nomor randori. Randori itu adalah perkelahian bebas, dan nomor embu. Embu itu kerapian teknik. Jadi yang diperagakan itu teknik-teknik Kempo. Iya, teknik. Nah, itu berpasangan. Berpasangan ya. Berpasangan, kita diutamakan berpasangan. Ya, karena itu satu pegang, satu melipat. Jadi berpasangan. Nah, saya ini lebih berprestasi di nomor embu. Embu itu apa Pak? Ya, itu kerapian teknik. Oh. Ya. Bukan yang 1 lawan 1 gitu. Nah, itu randori. Oh, randori ya. Ya, kita randori juga, biasanya saya nomor bergu. Oh, ya. Iya. Nomor perorangan yang lain. Yang lain. Jadi yang lebih bagus dari saya. Nomor bergu, randori saya ikut. Berarti Bapak ini juga masuk di Perkemi itu ya? Perkumpulan Kempo Indonesia. Iya, anggota Perkemi. Iya, maksudnya tuh dari tahun 66 itu. Oh, saya masuk Kempo itu tahun 74. Di Bulungan. Di Bulungan waktu itu ya. Waktu itu yang ketua Perkemi pada saat itu siapa Pak? Lupa ya? Lupa saya. Indra Kartasasmita apa saya? Iya. Iya, Indra Kartasasmita. Yang jelas keluarga Kartasasmita nih yang bawa Kempo di Indonesia dulu itu ya. Awal mula Kempo di Indonesia. Ada almarhum Utin Sahras. Sudah almarhum. Apa yang membuat Kempo ini tidak sefamiliar atau tidak sebesar silat, karate, judo, taekwondo? Apa yang membuat hal itu? Kalau menurut Pak Sigit, dari kacamata Pak Sigit aja. Ya, terus terang kita dulu itu kurang promosi ya. Iya. Karena kita keras. Kempo sangat keras. Kempo itu kalau dipertandingkan keras. Jadi di latihannya itu keras, semi militer. Jadi mungkin anak muda jam ketika itu
nggak tertarik karena terlalu keras terlalu mungkin. keras. Oh. Jadi awal-awal itu, tapi semakin lama kan kita sekarang juga sudah menyadari ya menyadari. bahwa kita harus mencari juga promosi ya. Mungkin sekarang Perkemi itu lagi berbenah juga bagaimana bisa pasti bisa membuat Kempo ini. Semakin lama kan harus semakin bagus. Saya dengar nanti mungkin ada ulang tahun nanti ini. Ya, 2 Februari kita ulang tahun. Oh, 2 Februari ulang tahun ya. Di ulang tahun itu juga ada ujian kenaikan tingkat nasional. Iya. Itu dan kedan 3, kedan 4 dan kedan 5. Dan tingkatan-tingkatan di Kempo itu apa aja namanya, Pak? Dan 1 namanya apa dan 2 itu ada dibagi 2. Iya. Yang kita sebut Q-Kensi. Q-Kensi itu dari ban putih sampai ban coklat. Oke. Dan 1 sudah ban hitam. Dan 1 sampai dan 2 dan 3 dan 4. Nah, di Indonesia ini sudah sampai ada dan 7. Oh, dan 7. Ya, itu semuanya sabunnya hitam ada level dan 7. Kalau mohon maaf dengan Pak Sigit sudah dan saya berapa? dan 6. Kalau saya dan kawan-kawan, Pak. Saya dan berarti kalau di Indonesia sudah ada yang dan 7? Ada. Ada. Sekarang ada 2 orang. Tadinya ada yang sudah almarhum, ada 4 orang, terus almarhum 2, sekarang tinggal 2 orang. Bisa di-spill namanya kalau bisa, kalau diperkenankan di-spill namanya. Yang udah yang dan 7 ini. 1 Indra Kartasasmita. Oh. Pendiri ya. Perkemi, dan Yudi Siswantoro. Oh. Ketua Majelis Guru. Ketua Majelis Guru sekarang ya. Dan Pak Sigit di dan 6 gitu ya. Dan 6. Ada berapa orang saya lupa sekarang, udah cukup banyak ya. Iya. Ada 10 orang atau 8 orang. Iya. Pak, kita break sebentar. Pak Teja, udah berapa menit? Boleh mohon maaf? 17, oke. Dan Pak Sigit, ini ada satu pertanyaan yang mungkin bisa didengar oleh pemirsa. Gimana caranya jika ada anak-anak kecil atau anak-anak muda yang ingin belajar Kempo atau ingin menguasai Kempo gitu? Apa pergi ke tempat-tempat Kempo? Gimana caranya kita bisa tahu gitu? Itu ada ininya. Kita harus ke dojo, ke tempat latihan, karena Kempo itu tidak bisa dipelajari dari film-film, dan itu juga tidak diperingati, itu bukan anggota Perkemi. Kalau mau jadi anggota Perkemi ya harus datang ke dojo, mendaftar. Mohon maaf, dojo itu ini dojo tempat latihan. Tempat latihan. Ya, mendaftar, latihan mulai dari dasar sampai, kalau dia semangat yang tinggi dan mentalnya kuat ya dia bisa sampai. Di Jakarta ini ada berapa dojo, Pak? Saya lupa di Jakarta. Yang jelas dia di atas puluhan, banyak ya? Banyak, puluhan. Banyak banget tuh dojo di Jakarta ini. Jadi buat anak-anak muda yang pingin belajar Kempo, banyak di Jakarta. Tinggal dicari aja dojo di mana aja gitu ya. Kita sekarang menggalakkan di sekolah-sekolah. Makanya ada kejuaraan antar pelajar gitu ya. Ada kejuaraan antar perguruan tinggi. Jadi kita datang ke sekolah-sekolah, para pelatih itu mendemonstrasikan dan tentunya promosi, menawarkan siapa yang mau masuk Kempo, dan peminatnya cukup banyak sampai bisa menyelenggarakan kejuaraan. Pastinya pesertanya kan banyak. Dan dojo itu punya ini nggak, Pak? Punya filosofinya? Bukan dojo ya. Bukan dojo, Kempo. Di Perkemi ada filosofi. Iya. Kekuatan tanpa kasih sayang adalah. Boleh diulang lagi, Pak? Kekuatan tanpa kasih sayang adalah kezoliman. Kasih sayang tanpa dibalik ya, kasih sayang tanpa kekuatan adalah kelemahan. Kekuatan tanpa kasih sayang adalah kezoliman. Nah, jadi intinya gini. Kalau kita kuat aja, kita akan jolim. Kita juga punya kasih sayang. Itu doktrin Kempo. Jadi kasih sayang dan kekuatan itu sama seperti doktrin di bela diri itu sendiri di Jepang, Kenshin Ichigo itu. Kuat dan lemah juga arti sebenarnya ininya sebetulnya. Kita mengambil dari situ. Jadi
Pak Sigit Dan ini di Perkemi itu kita intinya persaudaraan. Jadi bukan Perkemi itu bukan persatuan atau berkumpulan Kempo gitu-gitu aja, tapi ada persaudaraan bela diri Kempo Indonesia. Persaudaraan Kempo Indonesia. Jadi yang dibangun itu kekeluargaannya ya Pak. Kekeluargaan. Jadi kita menganggap bahwa kita saudara. Iya, sesama Jadi orang kalau Kempo. saya ini datang ke Papua, ke Dojo, ya kita bisa latihan bersama karena itu saudara kita. Saya datang ke Sumatera, itu saudara kita. Kita bisa latihan sama-sama walaupun secara pribadinya belum kenal. Belum kenal ya. Ya, karena kita merasa saudara sama-sama Kensi. Sama-sama Kensi. Karena filosofi itu akhirnya meskipun tidak saling kenal kita bisa akrab seperti keluarga ya Pak ya. Iya. Oke. Dan itulah keunggulannya. Oh itu keunggulannya Kempo ya. Prestasinya Pak Sigit pernah dapat emas di PON? Oh kebetulan selalu dapat emas. Belum pernah nggak dapat emas. Belum pernah nggak dapat emas ya. Jadi memang mohon maaf dari pertama kali dapat emas di PON itu tahun berapa Pak? Saya mulai 78 itu kejuaraan tahun 81 ya. 81. Oke. Sampai dan sejak itu emas terus Pak? Emas terus ya. Di nomor embu ya. Nomor embu ya. Pernah ikut yang kejuaraan internasional gitu? Internasional Taikai itu bukan SEA Games, itu kita di ya kayak turnamen gitu ya. Itu ada kejuaraan sendiri yang kalau dulu di Jepang selalu, kalau sekarang itu bisa pindah-pindah itu. Pindah-pindah. Ada yang pernah di Amerika, ya. Pernah di Indonesia. Kalau dulu selalu di Jepang ketika saya ikut. Iya, iya. Di zaman Pak Sigit itu negara mana saingan terkuat, Pak? Ya Jepang. Kalau yang selain Jepang kalah sama kita. Iya, kita benar. adalah terbaik setelah Jepang. Setelah Jepang, Indonesia. Tuh, Indonesia di Kempo adalah yang terbaik setelah Jepang. Iya ya. Dan itu banyak orang nggak tahu soal itu, Pak. Orang-orang Kempo sih udah tahu ya. Orang yang berminat di bela diri udah tahu. Orang-orang olahraga juga sudah banyak tahu. Tahu ya soal itu. Ya karena makin lama kita memang makin menyebar ya. Ya kita menyadari juga kalau kita eksklusif terus ya susah mencari masa. Ya, dan banyak akan ditinggalin juga Pak. Jadi orang. kita ke sekolah, ke kantor-kantor, banyak instansi yang ini, bahkan di saya pernah mengajar di Pertamina, melatih ada salah satu dojo. Ada juga dojo-dojo yang militer. Gitu. Jadi ya kita udah berusaha untuk itu dan hasilnya saya rasa baik karena kita udah menyebar ke seluruh provinsi sekarang. Ya. Ada nih satu pertanyaan yang mungkin agak susah dijawab. Seberapa erat seorang Sigit Sajuto dengan Kempo ini? Bisa dibilang jiwanya di Kempo saya. Udah bahkan menyatu. saya ini jauh-jauh dari Doha. Iya. Ya untuk acara Kempo. Waktu itu ketika saya di Korea, jauh-jauh dari Korea untuk acara Kempo. Walaupun kesehariannya saya nggak bisa aktif karena domisili saya di luar. Iya. Tapi ketika acara ini Gasugo Nasional, karena saya usahakan datang. Karena apa? Saya senang akan ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia. Dan itu nggak bisa dinilai. Harganya itu sangat membahagiakan. Oh iya. Ketemu teman lama, kita ketawa-ketawa. Iya. Ini pertanyaan mungkin apa harapannya Pak Sigit ke depan dengan Kempo ini? Harapan Pak Sigit itu Kempo itu akan jadi seperti apa? Tentunya harapan saya Kempo itu ya semakin diminati. Jadi ya tidak seserem yang dibayangkan, jadi banting-banting itu ada caranya. Harapannya makin menyebar, makin banyak peminatnya. Peminatnya ya. Dan yang kedua harapan saya adalah Kempo dipertandingkan lagi di SEA Games internasional. Iya, SEA Games ya. Ya kita harap mudah-mudahan Kempo bisa dipertandingkan lagi seperti dulu ya. Seperti dulu kita di SEA Games ya Pak ya. Oke, buat orang-orang yang di luar sana, apa ajakannya Pak Sigit? Orang Kempo.
Iya. Orang apa ininya? Ya, Pesan-pesan lah buat teman-teman pesan-pesan Kempo juga. kalau Kensi, berlatihlah terus dengan semangat. Ya. Karena semakin kita berlatih akan semakin mahir. Ya. Oke. Terima kasih Pak Sigit atas waktunya, karena tidak terasa kita udah 20 menit lebih kita ngobrol, karena mungkin saya tidak terlalu banyak tanya. Pak Sigit ini sibuk, besok sudah punya kesibukan yang lain, karena beliau ini baru datang dari Doha, terus saya datang ke rumahnya karena selama ini kan belum ada yang terlalu banyak mengekspos soal Kempo. Jadi ini saya kebetulan bersama legend Kempo ya. Bisa dikatakan legend Kempo. Mudah-mudahan Kempo ke depan bisa jadi olahraga yang banyak diminati makin diminati ya. Oke. Terima kasih sudah menonton Unpodcast. Semua kita bahas di sini. Jangan lupa, cerita hari-hari tidak pernah selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit. Wah, terima kasih Pak Sigit. Aduh, kita minum dulu. Aduh, Iya. Dia yang nelpon.